Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya saudara. Tidak terasa saudara, kita sudah berada di tanggal 18 November ya. Saya percaya ini karena Tuhan yang telah menuntun kita semua saudara ya. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, pada zaman gereja mula-mula Tuhan mengizinkan orang percaya mengalami aniaya yang begitu hebat. Itu bukan kebetulan terjadi, tetapi Allah yang melegalisir, Allah yang merekomendasikan aniaya itu terjadi, saudara. Tentu di dalamnya saudara memiliki maksud dan tujuan. Agar orang percaya di masa itu dapat dipisahkan dari dunia, agar mereka tidak melestarikan unsur-unsur kekafiran di dalam hidup mereka, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, agar orang percaya pada zaman itu tidak kembali kepada pola keberagamaan yang sudah ratusan tahun atau ribuan tahun, saudara. Tentu saya berbicara di sini tentu agama samawi. Maka Tuhan melegalisir aniaya begitu hebat. Dan yang ketiga adalah agar orang percaya tidak memiliki kesempatan untuk menikmati dunia. Jadi Allah yang izinkan semua itu, Allah yang melegalisir. Jadi orang percaya pada waktu itu saudaraku dipaksa untuk meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya. Dan Petrus menulis bahwa aniaya juga membuat orang percaya berhenti berbuat dosa. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Bisa hadirkan ayat ini, 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Oh, ini tentu penderitaan badani ini tentu penganiayaan. Ya, seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia masih mengenakan tubuh daging seperti kita. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Mempersenjatai artinya memperlengkapi. Artinya mengenakan, saudara. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan badani itulah yang membuat orang-orang percaya akhirnya meninggalkan dunia. Mereka meninggalkan Yerusalem, para murid-muridnya, saudara, pergi memberitakan Injil. Dan fakta sejarah menunjukkan bahwa banyak orang Kristen teraniaya, terancam, dibantai, dibakar hidup-hidup. Itu menunjukkan bahwa betapa mengerikan keadaan di masa itu, saudara. Jadi Tuhan, saudara, melegalisir semua ini. Ternyata dengan penderitaan-penderitaan badani yang dialami oleh orang percaya di masa itu, membuat mereka akhirnya memilih dunia yang lain. Beda dengan hari ini, saudaraku. Beda sekali, saudara. Justru kita ada di tengah dunia yang nyaman. Tidak ada masalah, tidak ada ancaman dan pergumulan.
Kalaupun ada pergumulan, pasti hanya bertalian dengan pergumulan soal pemenuhan kebutuhan jasmani, makan, minum, ya saudara. Terlilit dengan masalah hutang, sakit tidak kunjung sembuh, melakukan kejahatan, dimasukkan ke dalam penjara. Pasti hanya seputaran itu, saudara. Tapi orang Kristen di abad itu, saudara, mereka tentu tidak melakukan kejahatan, tetapi mereka teraniaya begitu hebat. Mereka menderita, saudara, mengikut Tuhan Yesus. Ternyata dari penderitaan-penderitaan ini membuat mereka pada akhirnya memilih dunia yang lain. Saudaraku sekalian, kekristenan ini, saudara, sudah 2000 tahun. Yang mestinya, saudaraku, kita sudah dipersiapkan atau mempersiapkan diri menjadi jemaat yang dewasa, bukan lagi jemaat kanak-kanak. Karena kekristenannya sudah 2000 tahun, saudara. Jadi mestinya kita sudah dewasa, bukan lagi bayi rohani. Menjadi mempelai, wanita yang dipersiapkan untuk menyambut mempelai pria, untuk masuk ke pesta pernikahan di kerajaan Bapa di sorga. Tentu ini pernikahan bukan secara biologis, tetapi bagaimana orang percaya yang tidak tercemari oleh dunia kekafiran, siap duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di kerajaannya, menjadi keluarga kerajaan Allah, menjadi hulu balang di kerajaan surga. Tetapi pada kenyataannya, saudaraku, banyak orang Kristen tidak mempersiapkan hal itu. Bahkan banyak yang tidak mempersiapkan diri sama sekali, saudara. Banyak orang yang tidak mau menderita ikut Tuhan, tidak mau rugi, saudara. Makanya di pelayanan ini, di persekutuan doa pagi ini, saudara tidak dijanjikan oleh apa-apa. Karena Tuhan Yesus yang mengatakan pula bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepala. Artinya dunia ini tidak bisa diharapkan apa-apa. Tidak boleh diharapkan apa-apa. Jangan mengharapkan sesuatu dari dunia ini, atau jangan mengharapkan apa-apa ketika engkau memilih menjadi orang percaya atau orang Kristen. Karena Tuhan tegas mengatakan semua itu harus dilepaskan. Beda dengan ajaran-ajaran kekristenan dewasa ini yang merebak di banyak gereja. Seolah-olah menjadi Kristen itu bisa meraih apa yang orang dunia raih. Menjadi sukses, menjadi kaya, terhormat. Bukan tidak bisa memiliki hal itu, saudara. Tetapi menjadi orang Kristen itu tidak lagi menjadi tujuan kita. Karena yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana aku bisa menjadi segambar serupa dengan putra tunggal Tuhan Yesus Kristus. Karena sia-sia semua, saudara, yang kita miliki, yang kita raih, yang pada akhirnya kita ditemukan bercacat di hadapan Tuhan. Percintaan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah.
Di dalam Filipi 1 ayat 9, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kalau seseorang memilih menjadi Kristen, berarti dia harus bersedia menyembelih diri, menyembelih semua keinginan-keinginan daging, dan menutup segala keinginan-keinginan dunia, keinginan mata. Mestinya saudaraku, kekristenan yang sejati itu tidak berubah. Nilainya tidak bisa diturunkan atau tidak boleh diturunkan sama sekali standarnya. Kalau zaman itu ya saudara, kalau Tuhan Yesus hendak memanggil seseorang untuk menjadi pengikutnya, mereka harus melepaskan diri saudaraku dari keterikatan. Bahkan kepada orang kaya yang terhormat, seorang rohaniwan datang kepada Tuhan Yesus. Seorang muda datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apakah yang aku harus lakukan supaya aku bisa memperoleh kerajaan sorga?" Tuhan berkata, "Lakukan semua hukum Taurat." Dia berkata, "Sejak kecil aku sudah melakukan semua itu, apa lagi?" "Oh, kalau kamu mau ikut aku dan kamu mau sempurna, jual segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari dan ikutlah aku." Orang kaya tersebut saudara tidak mampu melepaskannya, dan Tuhan meninggalkan dia. Tuhan tidak memaksakan atau menurunkan standar untuk mengikut dia. Tidak diturunkan sama sekali. Kalau mau ikut, kalau tidak usah sama sekali. Kalau kamu tidak mau melepaskan itu, kamu tidak layak menjadi murid. Memang tidak mudah saudara. Saya ini juga terseok-seok saudara. Terseok-seok saudara. Tapi tidak ada pilihan lain saudara untuk Tuhan. Makanya kita tidak boleh membangun Firdaus di bumi ini. Tidak ada kepikiran lagi untuk membangun rumah besar. Tidak ada kepikiran itu lagi atau memiliki harta banyak. Kalaupun Tuhan kehendak, itu pun semua untuk Tuhan. Kita habiskan semua untuk kepentingan Tuhan saudara. Karena semua yang kita lakukan itu saudara, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Allah akan berikan kepada kita di kekekalan. Saya tidak menawarkan kesuksesan Anda ikut pelayanan, ikut persekutuan doa pagi ini. Tidak ada. Bahkan saudara, jarang saya berdoa buat saudara yang mengalami kesulitan ekonomi. Jarang. Bukan berarti tidak boleh. Justru mungkin kemungkinan besar Allah mengizinkan kamu alami hal-hal itu supaya kami didewasakan. Penderitaan badani itu mendewasakan saudara. Entah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah dengan relasi, dan berbagai masalah musibah dalam hidup kita itu bisa mendewasakan seseorang. Karena penderitaan badani membuat orang berhenti berbuat dosa.